rupanya saya sempat lolos ya soal episode berikutnya dari kunjungan di apotek Villa Duta itu ya. Rupanya ada sequel berikutnya, yakni Presiden Jokowi menelpon Menteri Kesehatan gitu dan secara tidak langsung menegur. Halo Pak Menteri. Iya Pak Presiden. Selamat sore. Pak, saya cek ke apotek. Ya. Apotek di Bogor ya. Ini saya cari obat antivirus, oseltamivir nggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang favipiravir juga nggak ada, kosong. Saya cari obat yang antibiotik, asitromicin juga nggak ada. Aku cek ya. Stok nggak ada sudah seminggu lebih. Terus vitamin D3 juga yang 5.000 juga nggak ada. Ini vitamin, saya apa Pak? Vitamin D3 yang 5.000. Vitamin D3 yang 5.000. Ini saya yang dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc, hanya itu. Suplemen juga, ini ada yang D3-nya ada, tetapi yang 1.000 hanya dapat ini aja. Vitamin D3 yang 1.000. Kemudian yang suplemen ini yang kombinasi multivitamin ada. Jadi yang lain-lain yang obat antivirus, antibiotik nggak ada semuanya. Di ibu kota ya Pak ya? Ibu kota Bogor ya Pak ya? Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini apoteknya Villa Duta. Oke. Villa Duta. Karena saya ada catatan Pak Presiden, kita kan sudah ada yang online. Saya baru saja cek ya Pak ya. Misalnya untuk favipiravir di apotek Kimia Farma Tajur Baru ada 4.900. Apotek Kimia Farma Juanda 30 ada 4.300. Kimia Farma di Semplak Bogor 4.200. Jadi nanti saya double check ya, nanti ini saya kirim ke ajudan Pak. Itu ada data online yang ada di rumah sakit dan itu bisa dilihat by kota segala macam. Untuk apoteknya Kimia Farma, Senturi, Guardia, Kadwon. Di situ ada semuanya. Ada online, bisa dibaca oleh semua rakyat Pak. Oke, enggak, saya kesana aja, saya beli itu aja Pak, ada enggak? Boleh Pak, silakan. Nanti saya saya kirim ke ini Pak. Ya, oke. Pak Menkes, terima kasih. Setelah saya baca tulisannya Pak Dahlan Iskan ya tentang bagaimana menurut Pak Dahlan Iskan itu dipermalukan, Menteri Kesehatannya itu dipermalukan sendiri oleh Presiden di depan umum lagi karena itu kan dipublikasi. Jadi rupanya menurut Pak Dahlan Iskan pesan yang sampai kepada publik, bukan pesan yang sampai, pesan yang diharapkan sampai di depan publik itu bahwa Pak Jokowi itu mengontrol semuanya dan di bawahnya nggak benar gitu karena ternyata bagaimana obat bisa kosong. Nah ini saya agak terkejut, ini bukan gaya Pak Dahlan Iskan seperti ini, nulis dengan bahasa yang sangat keras bahwa ada, kalau saya dari Budi Gunadi kira-kira gitu Pak Dahlan menyatakan apa yang mesti saya lakukan karena saya dipermalukan oleh atasan sendiri dan itu seorang presiden. Nah ini kontrasnya nih. Budi Gunadi bukan pemimpin tertinggi dalam penanganan COVID. Ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga. Jadi mestinya dia tegur dua Menko itu. Kenapa takut tegur Pak Luhut? Kenapa takut tegur Pak Erlangga? Karena dua-duanya pimpinan partai. Jokowi hanya berani pada orang yang nggak punya kekuasaan. Budi Gunadi itu. Padahal Budi Gunadi pelaksana teknis, dia nggak punya keputusan akhir tuh. Kan harusnya dulu kita usulkan seluruh kebijakan penanganan COVID diserahkan pada Menteri Kesehatan supaya dia punya komando utama dan komando yang meluas. Dia nggak punya komando, jadi ngapain ngomelin orang yang nggak punya komando? Ini kepengecutan presiden sebetulnya. Dia nggak berani tegur menteri-menteri utamanya, dan dia tegur menteri yang secara teknis lemah, secara politis juga lemah. Sekarang bandingkan, Budi Gunadi, orang yang paling tahu keadaan, punya akses pada pengetahuan epidemiologi, kimia obat segala macam, karena jaringan internasionalnya kuat. Dia mengerti keadaan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk decisiveness, karena dia tidak diberi kewenangan macam-macam.
dia tetap harus ikuti keputusan yang dibuat oleh Erick Thohir, dibuat oleh Erlangga, dibuat oleh Luhut segala macam. Kan kemarin Budi Gunadi bilang bukan saya yang mengusulkan apa namanya itu yang diputuskan apa namanya itu berbayar itu kan. Oh, ya, vaksin berbayar ya. Vaksin berbayar. Jadi Budi Gunadi baik-baik aja, dia orang teknis saja. Jadi Presiden Jokowi memang menghina di depan publik Budi Gunadi itu. Bayangkan misalnya Budi Gunadi dihina oleh Presiden, kan itu saya kira versi benar dari Dahlan Iskan. Sementara Rektor UI dilindungi oleh Presiden. Bagaimana perlakuannya coba? Rektor UI diselamatkan dari kesalahannya. Budi Gunadi disuruh diperlihatkan bahwa seolah-olah Budi Gunadi yang punya salah. Jadi kita lihat bahwa ini kepengejutan sebetulnya. Jadi Presiden mau cari aman dengan mengatakan bukan saya yang kirim mayat-mayat itu ke liang kubur. Karena ada Pak Budi Gunadi yang tidak menyediakan obat. Jadi ini namanya penghinaan dan saya kira Budi Gunadi harusnya ya mundur aja karena itu melanggar seluruh sistem kita bernegara tuh. Menegur pejabat yang di bawahnya itu di depan publik. Pak Harto itu nggak pernah menegur di depan publik, kalau dia itu dia panggil aja tuh. SBY nggak pernah lakukan itu tuh. Bahkan Ibu Mega nggak pernah lakukan itu tuh. Gus Dur nggak pernah lakukan itu. Setelah ada kebesulan baru diumumkan. Ini menegur. Itu anggota kabinetnya, Jokowi menegur kabinetnya di depan masyarakat. Itu kan namanya menghina dan menjelek-jelekkan kan, dan menjerumuskan tuh. Dia bisa call aja tanpa ada video call. Pak Budi gimana ya ini gini-gini. Jadi terlihat bahwa ini permainan kasar, rakus dan jahat di dalam kekuasaan. Tapi saya senang aja karena itu menunjukkan tesis kita dari awal di FNN telah terjadi saling amputasi di kabinet. Jadi udah. Nah Pak Dahlan Iskan yang mengerti kimia politik itu menuliskan dengan sangat bagus dan dengan sangat bukan lagi satire, itu udah betul-betul kemarahan dari orang yang paham tentang etika berpolitik atau etika kekuasaan. Jadi saya salam buat Pak Dahlan Iskan. Tapi saya mau terangkan, mau lanjutkan bahwa orang lagi lihat bandingan nih, bagaimana mungkin Rektor UI diselamatkan dari seluruh kepentingan si sang rektor yang dilindungi Presiden, sementara Budi Gunadi yang berupaya untuk memonitor keadaan dengan ilmu pengetahuan justru dilecehkan. Itu kontras dari orang yang berwatak jahat itu. Ya, saya kira Pak Dahlan Iskan ini kalau bicara soal kabinet otoritatif karena kan beliau pernah juga menjadi pembantu presiden, jadi pernah merasakan bagaimana berkomunikasi dengan presiden kan. Jadi pada masa SBY. Nah ini sekarang kita tinggal menunggu apakah dalam 1-2 pekan ke depan ada pengunduran diri dari Budi Gunadi ya, seperti yang disarankan oleh Pak Dahlan Iskan. Saya kira iya, Pak Budi Gunadi dalam 24 jam ini udah pasti lakukan semacam kontemplasi tentang status dia, dan tentu keluarganya juga pasti tersinggung karena dia ditegur di depan publik. Ini bukan lagi urusan birokrasi, ini urusan nama baik keluarga. Kan itu gitu. Dua lingkungannya yang luas lingkungan nasional pasti juga membackup Budi Gunadi untuk ya Anda sebaiknya mundur gitu. Ya. Kan itu pertanda awal bahwa memang kekuasaan ini tidak punya etika itu, dan presiden memperlihatkan secara telanjang. Kemarin saya juga cuma lihat potongan di apotek itu, dan saya anggap presiden memang menunjukkan bahwa dia nggak mampu, karena itu dia memberitahu siapkan kain kafan sebetulnya kasarnya kan. Lalu dia balikin lagi itu ke Budi Gunadi. Jadi 2 kali dia bikin sesuatu yang bodoh gitu kan. Itu memberitahu rakyat bahwa dia nggak mampu, tapi kemudian mengalihkan ketidakmampuannya pada seorang menteri doang gitu kan. Ya menteri mau bisa bikin apa itu kan, ini kalau saya sebutin kata itu nanti saya dimarahin lagi tuh. Ya jangan. Oke, jadi saya jadi teringat ini perbincangan saya dengan Dr. Pandu Riono. Rupanya orang seperti Pak Budi Gunadi ini sering ya katakanlah konsultasi lah pada para epidemiolog gitu, dan kemudian memberikan masukan-masukan, dan setelah itu saya teringat ini bahasanya Pak Pandu Riono. Kemudian ketika ditanya bagaimana ditolak, usulannya ditolak untuk melakukan lockdown pada waktu itu misalnya, atau langkah-langkah yang lebih ketat ditolak. Dia justru menyatakan kepada Dr. Pandu Riono, sabar ya, kan gitu. Padahal dia yang ditolak dan kita usulnya. Betapa dia tidak berdayanya dalam posisinya seperti sekarang ini.
Betul, saya ikuti banyak podcast di luar negeri yang memuji sebetulnya Budi Gunadi itu, dan semua tahu bahwa Budi Gunadi tidak mampu untuk secara otonom menyodorkan satu map road penyelesaian karena dia nggak punya kekuatan politik. Jadi ini orang pinter, baik hati, lepas dari soal-soal lain dianggap bagian dari namanya kepentingan bisnis apalah itu bisa kita carikan jalan kaki. Tapi dia mau menyelesaikan soal kesehatan ini. Karena itu dia sebetulnya ingin bilang, Pak Presiden kasih saya mandat penuh supaya saya jadi komandan, karena saya ini Menteri Kesehatan. Di seluruh dunia Menteri Kesehatan itu menyelesaikan pandemi, bukan petinggi Golkar yang menyelesaikan pandemi. Kan ini ngaco kan. Tapi Presiden nggak percaya itu. Karena Presiden harus timbang-timbang, lebih penting siapa, Budi Gunadi atau Ketua Kadin, lebih penting siapa, Budi Gunadi atau Erlangga atau Pak Luhut segala macam itu. Dia tidak memilih Budi Gunadi, dia nggak pilih, tapi dia hina. Sebetulnya orang menganggap Budi Gunadi terhina, dan kalau saya lihat cara Budi Gunadi menjawab juga itu seperti orang yang terdesak gitu kan. Oh oke Pak, itu di ibu kota itu apa Pak ya nanti. Jadi sebetulnya dia ditodong supaya segera menjawab kan. Ini jahatnya begitu tuh. Jadi Presiden justru memecah belah konsentrasi kabinetnya sendiri untuk menyelesaikan pandemi. Pada saat yang sama, Busur memecah belah masyarakat, mau diadu domba soal demo yang membahayakan nakes segala macam itu kan. Jadi terlihat ini kekuasaan yang memang diganti, nggak ada cara lain. Ya kemarin kan kalau kita nonton video yang awal saja kita tahu bahwa itu scripted ya, itu memang bukan by accident, tapi itu di skenario kan begitu ya. Jadi pesan itu tadi yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih in command, gitu, masih mengendalikan kabinet, itu rupanya digarap itu tanpa, dan yang disayangkan kenapa kok mesti dipermalukan anak buahnya sendiri. Iya, itu kan bayangkan ini kabinet yang dari awal Presiden promosikan ini orang-orang pinter yang ada di saya ini. Orang-orang hukum terbaik ada di situ. Sekarang orang-orang hukum terbaik yang juga anak-anak UI pasti di sekitar Presiden itu dulu bikin keputusan soal statuta UI kan. Sekarang mereka yang paham tentang cara membuat kebijakan publik juga diam aja tuh. Terlihat terus-menerus bahwa ini Presiden, kepala negara yang dia memimpin negara, tapi bukan dengan kepala. Karena ini intinya kan. Saya mau terangkan itu bukan sebagai, ini bukan olo-olo, ini hanya untuk melihat kemampuan membuat keputusan dan membayangkan konsekuensi dari keputusan. Apalagi konsekuensi dari ujaran yang seolah-olah candid itu terhadap Menteri Kesehatan. Tapi lebih dari itu sebetulnya pembusukan ini udah lebih dari yang kita bayangkan itu. Sri Mulyani diam soal statuta UI itu. Semua menteri yang ada di UI yang adalah anggota MUA diam juga tuh. Artinya nggak berani bersuara. Jadi yang nggak berani bersuara cuma orang yang udah busuk gitu. Kalau orangnya otaknya bercahaya, dia bisa lihat bahwa kebijakan Presiden di dalam semua aspek hukum itu bermasalah, mulai dari undang-undang omnibus segala macam. Jadi penyelundupan hukum berjalan terus. Nah sekarang dua hal terjadi. Presiden nggak lakukan hukum yang memerintahkan lockdown, lalu dia marahi Menteri Kesehatan yang justru minta supaya lockdown gitu. Padahal sebetulnya Menteri Kesehatan mengikuti undang-undang. Kan Budi Gunadi mengikuti undang-undang, ya harusnya lockdown. Sekarang Presiden ngapain sih mau lockdown itu? Lebih baik PPKM segala macam. Padahal dia nggak ngerti konsekuensi dari 20 menit itu. Jadi kita bayangin, mungkin Presiden memang hanya mampu berpikir 20 menit setiap hari. Nah, saya memang membaca ini dari Asosiasi Pedagang di Pasar ya. Dia menyatakan wakil ketua umumnya, dia bilang bahwa kami ini diperlakukan seperti teroris gitu ya, kalau karena aparat di lapangan gitu. Jadi sebenarnya kalau dia diperlakukan seperti teroris, tapi dia sebenarnya ini dia harapkan mereka akan taat aturan asal pemerintah membantu, asal pemerintah menjamin kehidupan mereka. Bolak-balik kan ini sebenarnya yang kita bicarakan ya. Kalau mau membuat aturan yang tegas harus disertai dengan konsekuensi yang diatur dalam undang-undang, dan saya kira kalau itu semua dipenuhi, itu dijamin semua akan bisa berjalan dengan baik. Kita semua happy, pandemi bisa dikendalikan, kehidupan masyarakat juga terjamin, kan begitu yang terjadi. Nah ekonominya kita perbaikilah setelah itu. Itu pedagang pasar paling tahu dah itu. Jadi ya ganti aja tim kabinet itu oleh mereka sebetulnya. Tapi kalau mereka masuk kabinet, mereka akan bilang, ya tapi kami nggak mau dipimpin oleh Pak Jokowi karena kami lebih paham. Jadi kan begitu. Di masyarakat pembicaraan udah sampai segitu. Nah Presiden nggak ngerti.
Atau nggak tahu karena nggak ada orang yang ngasih tahu bahwa rakyat udah tidak lagi memerlukan presiden. Ya karena itu demisionerkan aja presiden buat sementara semasa COVID, presiden demisioner itu. Ini kesepakatan politik supaya orang merasa ada perubahan. Karena setiap kali presiden datang ke media massa atau di depan publik, ya orang semangatnya turun. Orang menganggap gue nggak mau lihat presiden ada di depan televisi itu. Padahal keadaan kita membutuhkan kepemimpinan presiden. Sialnya orang nggak mau lihat lagi wajah presiden. Jadi saya usul presiden untuk sementara istirahat, kasih pada orang lain supaya presiden nggak muncul-muncul dulu gitu. Karena ini bahayanya, udah divaksin. Kita tahu vaksinnya juga efikasinya kecil banget gitu kan. Tapi nggak ada soal, kalaupun Sinovac atau vaksin apa aja, efikasinya cuma 20% bahkan. Tapi kalau efikasi kekuasaan itu 100%, kita aman itu. Ini vaksinnya efikasinya rendah, kekuasaan, efikasi presiden lebih rendah lagi. Efikasi politiknya itu atau efikasi policy makingnya. Jadi kekuasaan itu efikasinya jauh di bawah efikasi dari vaksin, maka berantakanlah negeri ini. Oke, Bung Rocky, please kalau Anda mau makan di warteg pastikan Anda membawa jam tangan supaya Anda bisa kalau beradu argumentasi dengan Satpol PP atau dengan polisi Anda bisa membuktikan bahwa Anda masih makan 19 menit, jadi masih punya waktu 1 menit lagi untuk menghabiskan sisa makanan Anda. Oke, saya ganti baterai dulu ya supaya nggak mati di jalan jam tangan saya. Tapi oke, ini pembicaraan kita memang diperlukan, makin harus lebih tajam supaya presiden kalau wisdomnya masih tersisa, dia mungkin dengar ini sebagai ya keluh kesah yang harusnya dari awal udah dilakukan. Jadi jangan sampai korbankan orang lain hanya karena ketololan kebijakan sendiri, itu intinya. Yes. Masih. Ya, selamat siang Pak Jokowi.